Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Satriani, NIM 219120016. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang tata cara mendapatkan sebuah determinan matriks dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor dan aturan Cramer. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu metode mendapatkan determinan sebuah matriks dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Nah, untuk mempelajari ekspansi kofaktor itu sendiri, kita harus mengenal beberapa istilah. Yang pertama yaitu minor. Nah, minor itu adalah suatu elemen matriks yang disimbolkan MIJ, dihasilkan dengan menghilangkan baris KI dan kolom KJ pada matriks tersebut. Yang kedua yaitu kofaktor. Kofaktor yaitu hasil kali minor dengan suatu angka yang besarnya menuruti suatu aturan, yaitu sama dengan -1. Nah, jika A adalah suatu matriks bujur sangkar, maka minor elemen AIJ atau MIJ didefinisikan sebagai determinan yang didapatkan dengan menghilangkan baris I dan kolom J pada matriks awalnya. Kofaktor elemen AIJ, MIJ sama dengan -1 pangkat I tambah J MIJ. Jika A matriks bujur sangkar berukuran n kali n, maka dengan menggunakan metode ini, perhitungan determinan dapat dilakukan dengan dua cara yang kesemuanya menghasilkan hasil yang sama, dengan syarat I lebih besar sama dengan 1 dengan I lebih kecil dari n, dan J lebih besar sama dengan 1 dan J kecil n, yaitu ekspansi sepanjang baris I, di mana determinan A-nya dapat kita peroleh dengan AI1 CI1 ditambah AI2 CI2 ditambah dan seterusnya. Kemudian ekspansi sepanjang kolom J, di mana determinan A itu sendiri dapat kita peroleh dengan A1J C1J ditambah A2J C2J dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu cara menghitung minor dan kofaktor. Yang pertama, perhatikan kofaktor dan minor dari suatu elemen AIJ hanya berbeda dalam tandanya, di mana CIJ sama dengan plus minus MIJ. Yang kedua, cara untuk menetapkan apakah minus atau plus yang digunakan yaitu dengan menentukan fakta bahwa tanda yang berkaitan dengan CIJ dan MIJ berada dalam baris KI dan kolom KJ dari susunan papan catur berikut. Seperti ini. Plus, minus, plus, dan seterusnya. Kemudian minus, plus, minus, dan seterusnya. Contohnya bisa kita lihat pada kasus seperti ini. Misalnya C11 berarti berada pada baris pertama kolom pertama, maka minornya juga positif karena berada pada baris pertama dan kolom pertama. Sedangkan C21 sama dengan minus M21 karena berada pada baris pertama dan kolom kedua. Yang kedua yaitu sebuah determinan matriks dengan menggunakan metode Cramer atau yang dikenal dengan aturan Cramer. Nah, aturan Cramer didasarkan atas perhitungan matriks jika AX sama dengan B adalah suatu sistem dengan n persamaan linear dengan faktor yang tidak diketahui sedemikian rupa sehingga determinan A itu sendiri tidak sama dengan 0, maka sistem ini memiliki sistem yang unik. Jika diketahui suatu sistem persamaan linear berbentuk AX sama dengan B, dengan A adalah matriks bujur sangkar berukuran n kali n dengan determinan A itu sendiri tidak sama dengan 0, sedangkan nilai X dan B adalah, nah kita lihat di sini matriks X itu berisi X1, X2 hingga Xn. Matriks B juga berisi B1, B2 hingga Bn. Nah, penyelesaian untuk X itu sendiri adalah X1 sama dengan determinan A1 per A, X2 sama dengan determinan A2 per determinan A, dan seterusnya hingga Xn determinan An per determinan A. Kita akan mencoba menggunakan ekspansi kofaktor yang diaplikasikan pada sebuah contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu jika diketahui sebuah matriks B yang bernilai 1, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 1, 1. Nah, pertanyaannya yaitu ditanyakan hitunglah determinan dari B. Nah,
kita akan mencoba menggunakan ekspansi baris pertama untuk menghitung determinan B. Nah, determinan B dapat kita cari dengan menggunakan rumus A11 C11 tambah A12 C12 tambah A13 C13 sampai A13 C13 karena matriks ini berordo 3 kali 3. Nah, C11 itu atau kofaktor baris pertama kolom pertama itu sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 1 M11 sama dengan 2311. Nah, kenapa 2311? Karena seperti ini, kita tutup baris pertama dan kolom pertama sehingga 2311. Nah, yang kedua kofaktor 12 sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 2 M12 sama dengan 2411. Kita tutup baris pertama dan kolom kedua sehingga dihasilkan minus 2 kurang 4 sama dengan 2. Nah, selanjutnya itu C13 minus 1 pangkat 1 tambah 3 M13 sama dengan 2423. Kita tutup baris pertama dan kolom ketiga. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa bisa didapatkan seperti ini 2 kurang 3 sama dengan minus 1? Karena untuk mencari sebuah determinan dari matriks berordo 2 kali 2, kita bisa menggunakan rumus AD kurang BC sehingga dikali 2 dan 3. Karena kita lihat pada baris pertama yang kita jadikan tadi sebagai ekspansi. Nah, 1, 2, dan 3. Oke, yang kedua yaitu contoh soal nomor 2. Jika diketahui sebuah matriks C yang bernilai 1, 2, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 1. Pertanyaannya, hitunglah determinan dari C. Nah, cara menjawabnya yaitu, jika kita melihat sifat dari metode ini, maka perhitungan lebih cepat jika ada elemen A, I, J yang bernilai 0. Jadi determinan C akan dihitung secara cepat menggunakan ekspansi terhadap kolom 2. Ekspansi terhadap kolom 2 maksudnya kita menggunakan kolom 2. Nah, determinan C dapat kita peroleh dengan cara A12, C12, A22, C22 tambah A32, C32. A12 dan A32 bernilai 0 sehingga kofaktor 22 atau baris 2 kolom kedua sama dengan minus 1 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 1331 sama dengan 1 kurang 3 sama dengan minus 2. Jadi determinan dari C sama dengan 2 kali minus 2 sama dengan minus 4. Nah, soal yang ketiga yaitu hitunglah determinan A dengan menggunakan ekspansi kofaktor kolom 1 jika diketahui matriks A itu sendiri sama dengan 3 minus 2 5, 1 minus 4 4, 1 3 dan minus 2. Nah, kita menjawabnya seperti pada contoh soal nomor 1. Nah, akan dicoba menggunakan ekspansi baris 1 untuk menghitung determinan A, di mana determinan A itu sendiri sama dengan A11 C11 tambah A12 C12 tambah A13 C13. Nah, C11 sama dengan minus 1 tambah 1 M11 sama dengan minus 4 3 minus 2 karena kita tutup baris pertama dan kolom pertama sehingga kita hasilkan sama dengan 8 kurang 12 sama dengan minus 4. Kemudian C12 sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 2 M12 sama dengan minus 2 5 3 minus 2 karena kita tutup baris pertama kolom kedua. Dan C13 sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 3 M13 sama dengan minus 2, 5, minus 4, 4 karena kita tutup baris pertama kolom ketiga sehingga dihasilkan minus 8 tambah 20 sama dengan 12. Nah, determinan A dapat kita peroleh dengan cara minus 1 kali minus 4 tambah 2 kali minus 11 tambah 3 kali 12 sama dengan minus 4 tambah minus 22 tambah 36 sehingga dihasilkan determinan A itu sendiri sama dengan 10. Selanjutnya, kita akan menggunakan aturan Cramer untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear. Nah, kali ini yang akan kita selesaikan yaitu sistem persamaan linear dengan 3 variabel, di mana persamaan pertamanya yaitu X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan minus 1. Persamaan keduanya yaitu minus 2X tambah Y dikurang 5Z sama dengan 1. Dan persamaan ketiganya yaitu 3X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 2. Nah, cara kerjanya yaitu seperti ini. Yang pertama kita lakukan yaitu kita harus mencari nilai D-nya yang pertama kali, yaitu sama dengan
1, minus 2, 3, minus 2, 1, 3, 3, minus 5, 4, sama dengan 3, minus 2, 1, 3, minus 5, dikurang 3, 1, minus 2, 3, minus 5, tambah 4, 1, minus 2, 1. Kita juga harus mencari nilainya, nilai dari dx, dy, dan dz, sehingga kita peroleh nilai seperti ini. X sama dengan dx per d sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Y sama dengan dy per d sama dengan 0 per 6 sama dengan 0. Z sama dengan dz per d sama dengan minus 6 per 6 sama dengan minus 1. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel ini sama dengan 2,0, minus 1.